Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 2 di pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 sekolah dasar. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Langsung saja kita simak materi berikutnya dan jangan skip ya. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu, wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Anak-anak, benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Mengetahui sifat benda gas. Nah, silakan kalian lakukan percobaan kantong plastik bening dan balon. Langkahnya adalah tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Seperti yang telah kalian kerjakan di pembelajaran sebelumnya, lengkapilah tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Kalau iya, silahkan dicentang. Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Kalau tidak, kalian silang dan seterusnya ya. Nah, percobaan 2, lakukan secara berkelompok. Ada benang, balon, ada sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, di situ langkahnya adalah balonnya ditiup. Nah, tiuplah sampai dua-duanya sama besar. Lalu ikatlah balon dengan benang. Nah, contohnya seperti ini ya. Diikat, nah digantung seperti ini. Nah, dua-duanya digantung. Nah, supaya seimbang ya, di sini harus ada titik tengahnya ya, ada titik tumpunya di tengahnya. Dua bola balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Nah, lalu amati apa yang terjadi jika satu balon dikempeskan. Apakah hasilnya akan sama seperti gambar ini? Nah, kalian bisa mempraktekkan di rumah. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Nah, silahkan dijawab. Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat, tadi tinggal kalian salin aja ya kalimatnya. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tulislah hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, di sini adalah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut ya. Di sini ada cangkir, di sini ada air. Buatkan 5 pertanyaan mendatar juga menurun. Di sini contohnya cangkir dan air. Pertanyaan mendatar, wadah tempat minum dan wujud dari minyak. Wujud dari minyak. Tadi jawabannya nomor 1 cangkir ya, cangkir. Di sini juga air. Nah, kalian bisa menulis pertanyaan lalu jawabannya di situ bisa kalian gabungkan seperti teka-teki itu ya. Setelah kamu melakukan kedua percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Dari tadi ya, benda gas mempunyai massa. Semakin besar massanya, maka semakin besar beratnya. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ini ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung biasanya untuk menimbang bayi ya di sini. Timbangan warung dan neraca.
Pernahkah kamu melihat alat-alat tadi? Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman kalian. Perhatikan gambar berikut, Lani akan menentukan massa benda. Bantulah memilih alat untuk menimbang sesuai. Menimbang yang sesuai. Nah, ini ada bayi, telur, perhiasan, tepung, dan ini katakanlah padi atau beras saja ya. Nah, ini timbangannya bisa kalian pilih tempatnya di mana. Aku kasih contoh ya. Ini bayi itu jangan-jangan kalian nanti memasangkannya ke situ ya. Bisa jatuh nanti bayinya. Pakai ini ya, kalau kalian pernah melihat penimbangan bayi di posyandu. Ini ada telur timbangannya pakai ini saja. Nah, perhiasan, tepung, nah ini bisa kalian arahkan sendiri mana tempatnya yang pas. Hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? Itu biasanya ibu kamu sering menyebutnya LPG, tabung gas LPG. Nah, itu ya. LPG. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan memakan LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali ya, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis, tentunya lebih murah juga ya. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Perhatikan di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini sampai 5 ya angkanya. Nah, kalian lihat di sini jarumnya menunjukkan angka 5, berarti di sini 5 kilogram. Tulisannya jelek ya, susah nulis di sini. Misalnya di sini ini angka 4, ini angka 5, di sini separuhnya, tengah-tengahnya. Berarti 4,5 kilo atau 4, kalian nulisnya 4 kilogram, 4,5 kilo. Lebihnya berapa gram? Lebihnya setengah on. Maaf, setengah on, setengah kilo. 500 gram. Nah, kalian lanjutkan sendiri ya, ini berapa jarumnya mengarah ke berapa ya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari pabrik. Apakah wujud asap itu? Anak-anak, asap adalah berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berkurang sangat kecil. Selanjutnya di sini ada bacaan tentang bencana yang terjadi, bencana kebakaran ya, yang terjadi di tahun 2015. Nah, siapa yang mau membantu membaca? Saya, Bu. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, 19.25 WIB, 7.054 View. Banjarbaru
atau Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Tepuk tangan. Terima kasih ya tadi sudah membantu membaca. Kamu telah membaca bacaan tadi ya. Sekarang pertanyaannya, apa pesan Presiden melalui berita tersebut? Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan dan seterusnya? Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Jika kalian setuju, tinggal dicentang di kolom setuju. Jika tidak, dicentang di kolom tidak setuju. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Misalnya setuju, centang saja di sini. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju, centang di sini. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju ya, misalnya dicentang di sini dan seterusnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah Ibu membantu menjawabnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.